Hai guys, selamat sore, selamat datang lagi di IG Live 2 tahun link aja, tanya apa-apa bisa. Nah, episode kali ini, kalau dari kemarin-kemarin kita udah ngobrol sama sosok yang inspiratif, hari ini kita nggak mau kalah inspiratif juga dong. Ditanya apa-apa bisa kali ini kita spesial kedatangan ada Mbak Andin Aisyah. Yeay! Yeay. Nah, hari ini di ulang tahun yang keduanya Link aja, kita juga bakalan ngobrol-ngobrol seru, kita bakalan ngulik bareng Mbak Andin tuh seperti apa sih, karena beliau ini kan adalah sosok yang inspiratif banget kan. Kita sering lihat di sosial media bagaimana mengurus anak, terus bagaimana bekerja juga, apa-apanya tuh bisa banyak banget gitu lah. Nah, itu yang kita pengen kulik ya, supaya kita tahu juga, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita harus punya banyak kebiasaan juga kan. Ayo, mari tanya aku. Nah, itu dia. Hari ini topiknya kita tuh adalah konsistensi dalam berkarya, karena itu yang paling penting, ya kan? Dan siapa juga yang nggak kenal sama Mbak Andin sebagai sosok penyanyi tanah air yang legend juga, karyanya banyak, dan udah berkarya selama kurang lebih 21 tahun ini. Nah, tapi jangan lupa juga buat Sobat Link aja yang sekarang lagi pada nonton acara live sore hari ini, kita tuh punya traktiran Link aja loh. Nah, kalau pengen dapetin hadiah saldo link aja senilai 2 juta rupiah untuk 22 orang pengguna setia link aja, tongkrongin terus di sini supaya tahu gimana caranya untuk bisa mendapatkan 2 jutanya itu tadi ya. Intinya adalah banyakin transaksi pakai link aja-nya. Siapa tahu sobat link aja yang lagi pada menonton hari ini adalah orang-orang yang beruntung. Anyway, kita udah kedatangan Mbak Andinnya nih. Mbak Andin, apa kabar Mbak Andin? Baik, Sahil. Waduh, warna Ini merahnya. kamu, iya, Kenapa? aku dengar suara kamu tuh kayak apa semangat banget gitu. Membuat Wah, hariku seru. jadi tambah semangat. Apalagi kita lagi pandemi kayak gini ya. Kalau nggak semangat kayaknya ini banget kan ya. Iya, Parah tapi banget benar gitu. ya, mungkin salah satunya dengan ngelihat live kali ini, orang-orang juga Hmm. bisa tambah semangat dalam menjalani hari-hari. Iya benar. Tapi Mbak Adin nih sekarang di masa kita pandemi saat ini nih lagi sibuk apa? Apakah lagi ngulik Instagram Reels yang udah publish di Indonesia gitu kan? Sejujurnya dari kemarin tuh udah lihat gitu reels, karena kan sebelumnya aku juga ada TikTok juga kan, terus, Hmm. wah ini inovasi baru lagi dari Instagram, terus udah gitu music ada juga. Tapi sebenarnya justru aku agak-agak ini, agak-agak apa, karena orang lagi pada main banget gitu, aku kayak Nah, agak mencoba untuk step back sebelum aku overwhelmed dengan berbagai macam fitur yang ada. iya 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 benar benar benar. Tapi waktu si Instagram Music itu muncul sebagai musisi itu gimana Mbak? Senang banget senang banget. Bahkan kan sekarang, apa namanya, banyak orang yang bilang, kayak Instagram akhirnya jadi isinya tuh kayak ngeliatin, apa sih, kayak, digital streaming platforms nya Ah, para iya. musisi gitu, karena semuanya jadi bisa, apa, mendisplay karya-karyanya gitu di situ. Ah, Which is ah, bagus ah. banget buatku. Menurutku keren Tapi banget dan sebenarnya udah ditunggu-tunggu banget karena biasanya dulu baru bisa pakai Instagram Music kan kalau di luar luar. negeri gitu Ah, kan. ah, ah. Sekarang begitu ada di sini tuh kayak, wah akhirnya di Indonesia ada. Tapi jadi kayak banyak orang yang kode nggak sih lewat lagu-lagu yang diposting? Ya nggak apa-apa juga kan. Iya kan? Gue tuh Bagus dong dari kode. dari kemarin ngeliatin begitu ngeliat orang-orang yang posting ya dari Instagram pakai music kayak itu kayak, waduh ini kayaknya curhatan semua nih isinya. Kayaknya sih gitu ya. Tapi so Ya, far dengan adanya Reels ini kira-kira kepikiran lagi nggak sih pengen bikin sesuatu yang beda dari di TikTok gitu Mbak Andin? kepikiran sih, kepikiran. Walaupun aku sebenarnya belum terlalu, ngulik banget ya, Nah, tapi, pastinya ada perbedaan pemirsa juga kayaknya ya, walaupun ya. secara, kayak durasi, terus udah gitu mungkin looks-nya agak hampir sama gitu, tapi aku merasa sih kayaknya dari segi followers-nya segala macam itu kan berbeda, jadi bisa jadi, kontennya juga berbeda. Karakternya ya. Betul, karakter. Karakter. Nah, Mbak Andin kan selama 21 tahun ini udah berkarya nih, menciptakan karya-karya yang luar biasa untuk Indonesia juga. Nah, selama 21 tahun ini tuh sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin sama Mbak Andin?
banyak Sahil yang terjadi 21 tahun tuh kalau anak dari 0 tahun udah 21 tuh udah gede banget nggak sih sekarang? Dan, ya kalau ditanya apa yang aku pelajari pastinya banyak, karena melalui 2 dekade itu kan berarti aku juga sudah melalui berbagai macam perubahan ya. Hmm, Seperti nggak usah ngomongin Instagram Reels deh, bentuk musik aja tuh menjadi tidak ada wujudnya tuh nggak kepikir 20 tahun yang lalu gitu. asli, asli. Karena waktu itu kan rekaman masih pakai pita, kemudian output-nya masih bentuknya kaset, CD tuh masih jarang banget, kemudian mulailah untuk dicetak di CD, mulailah abis itu ada eranya apa ya, RBT segala macam sampai akhirnya sekarang jadi ada di streaming platform seperti sekarang ini nggak kebayang gitu zaman dulu. Nah, Oke. pembelajarannya pastinya banyak di adaptasi. Dalam Hmm. arti aku aku mungkin banyak dibantu oleh kemauanku dan kemampuanku untuk beradaptasi. Hmm. Mungkin lebih lebih tepatnya keras kepala gitu ya, kayak senang banget belajar gitu dan Idealis rela ya. untuk belajar. Karena yang susahnya kan sebenarnya adalah kalau kita cukup rigid ya, maksudnya kaku Nah, terhadap perubahan, terhadap sesuatu yang baru gitu. Kayak sekarang-sekarang gini, dengan adanya pandemi seperti sekarang gini kan akhirnya juga jadi banyak banget hal-hal baru yang harus mau nggak mau dipelajari, kita kayak dipaksa untuk berubah gitu. Jadi ya nah, harus rela, karena emang hidup ini esensinya adalah belajar, kita harus mau tahu. nah, itu yang kita pengen tahu sebenarnya bentuk adaptifnya seorang Andin di masa pandemi ini itu kayak gimana sih dalam bermusik? Iya, memang jadi, oke aku akan cerita mulai dari awal pandemi tuh bulan Maret ya kalau nggak salah ya, Maret Iya, tahun lalu ya. iya. Hmm. Waktu itu sebenarnya aku tuh udah hampir mengeluarkan sebuah single. Jadi di bulan Mei rencananya akan keluar sebuah single. Jadi Hmm. aku pada saat itu agak kebingungan banget, waduh pandemi gimana nih kita mau keluar sebuah single dan apakah kan waktu itu belum ada bukti ya, belum ada trial and error juga gitu, siapa yang ngeluarin sebuah single, bagaimana caranya. Karena kan biasanya kalau keluar berarti kita bikin kayak press con, terus promo radio lah, segala macem, kayak gitu-gitu ya. Hmm. Nah ini, terus harus bikin video klip, bayangin nggak gimana caranya bikin video klip, semua kan harus di rumah gitu, lebih di Iya. rumah daripada sekarang gitu, yang bener-bener orang nggak ada yang keluar rumah sama sekali pada saat itu. Nah, Tapi ya akhirnya dituntut untuk kreatif. Kan orang bilang, orang tuh lebih kreatif kalau kepepet gitu ya, kalau dalam kan? keadaan sakit, dalam arti begitu ya. Jadi, ya mau nggak mau waktu itu kita kayaknya termasuk salah satu musisi yang pertama menyelenggarakan press con secara virtual. Kalau sekarang mungkin udah banyak, udah orang-orang tuh udah Ya, bisa gitu membuat seperti ini. Kemudian IG Live ini juga bukan sesuatu yang gampang pada saat itu. oke. Karena masih mati-mati, masih masih udah beda banget sama sekarang gitu. Iya. Masih yang apa namanya, nggak sync lah segala macam, belum Nah, belum nemuin, apa namanya, kayak platform lain yang bisa membantu dijalankannya IG Live dengan baik. Kemudian, untuk bikin video klip juga waktu itu harus bikin video klip tapi tanpa bertemu dengan satu sama lain. Jadi akhirnya kita bikin semacam video klip dengan potongan-potongan reels gitu ya, hmm. kolektif dari orang-orang yang mengumpulkan ke aku gitu, untuk Nah, sama-sama membuat video klip. Itu salah satu perbedaan yang di awal. Tapi lama-kelamaan memang yang paling kelihatan adalah karena semua jadi dilakukan di rumah gitu. Nah, pada bulan Mei itu juga aku melahirkan. Pada saat itu aku juga cukup bingung, aduh gimana nih gitu ya. Kalau nanti pandeminya udah selesai berarti aku gimana caranya adjust dengan punya 2 anak tapi kayak tetap nyanyi. Karena kan aku biasanya bawa anakku yang pertama untuk nyanyi ya. keliling kota gitu kan. Nah ini masa aku harus bawa 2 anak, aku bingung gitu gimana ya. Tapi ternyata pandeminya juga belum selesai sampai hari ini, otomatis semua hal jadi dipindahin di rumah gitu, meeting di rumah, nyanyi di rumah, bikin konten di rumah, semuanya jadi dilakukan di rumah gitu. Bayangin nggak, jadi, eee, untuk adjustment yang paling besar itu adalah bagaimana bisa nge-switch antara si Andin yang seorang, ibu, si Andin yang seorang penyanyi, si Andin yang seorang content creator, si Andin yang seorang pengusaha, si Nah, Andin juga
juga adalah seorang istri gitu ya. Nah, Ini tuh kayak gerumbul jadi satu gitu di rumah. Jadi kalau bisa jadi dibilang, bandin. kalau dibilang work life balance tuh aku rasa aku nggak tahu deh sebenarnya ada atau enggak. Tapi yang satu hal yang paling aku sadari adalah di sini jadi aku belajar untuk mengatur skala prioritas di dalam satu scope work life balance ini gitu. Iya, benar. Nah, tadi kan Mbak Andin juga sempat ngomong kan, kalau kamu tuh kan pebisnis juga gitu. Waktu itu Iya betul. punya satu bisnis Hmm. tempat olahraga gitu kan. Itu masih nggak sih sampai sekarang? Iya, aku punya beberapa bisnis sih. Salah satunya adalah tempat olahraga, itu namanya 20 Fit. Tapi 20 Fit sekarang udah berubah namanya juga menjadi Fitco. Karena Oke. pandemi ini juga gitu. Nah, Jadi di sini akhirnya kita switch dari salah satu bentuk yang hanya tempat olahraga, di sini menjadi satu center yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi tidak hanya untuk olahraga aja, tapi juga di sana serving makanan-makanan yang sehat juga, atau Oke. misalnya kita mau beli bahan-bahan makanan yang sehat atau alat-alat olahraganya juga kita jual juga jadi marketplace juga gitu. Jadi Oh, I see. jadi rame di situ dan semuanya Iya. shifting karena pandemi ini. Tapi itu berarti karena ada peluang akhirnya manfaatin itu. Iya, pastinya ya, karena ada peluang ya pastinya karena ada demand juga gitu dari masyarakat, dari pola hidupnya masyarakat yang juga berubah juga gitu. Orang yang tadinya datang ke tempat, ke gym, orang sekarang jadi, udah malas keluar rumah gitu, Nah, kepengennya olahraganya di rumah. Apa yang bisa dilakukan kalau gitu? Oh ya berarti kita bisa bikin kayak video on demand gitu misalnya, oke. atau misalnya kita bisa bikin kayak, coach on demand. Ya, program-program semacam itu gitu, karena pola hidupnya masyarakat juga sudah berubah. Nah, itu yang unik Mbak Andin sebenarnya. Salah satu bentuk adaptifnya seorang Andin itu adalah kan berarti di sini bisa ngelihat peluang. Ada banyak potensi di luar sana, ada peluang di luar sana dimanfaatin. Kayak tadi bikin video on demand gitu kan, coach on demand lah. Nggak gampang loh orang untuk bisa nangkep peluang tuh nggak gampang. Nah, gimana caranya ngelatih diri kita sih Mbak Andin supaya bisa kayak Mbak Andin gitu loh? Sebenarnya ini juga bukan hal yang gampang sih buat aku, karena gini, ketika kita sudah merasa terafiliasi gitu dengan satu pekerjaan dan sebuah status gitu ya, kayak kayak apa namanya, teridentifikasi dengan sebuah pekerjaan dan status, apalagi misalnya udah cukup lama gitu ya melekat di kita, untuk kita tuh mau berubah, itu tuh sulitnya setengah mati. Dalam arti kita pasti punya ego-ego sendiri yang kita merasa, "Nggak bisa, ini tuh value-nya waktu awal berdirinya tuh adalah seperti ini," gitu. Banget. Gitu. Nah, akhirnya ya itu dia, aku tuh bertahun-tahun ini sebenarnya, berusaha untuk menjadi lebih dewasa, dalam arti aku mempertanyakan ke diri aku sendiri, "What is your value sebenarnya?" Gitu. Oke. Nah, ternyata sebenarnya ketika aku, bertanya lagi dan menggali lagi, ternyata yang namanya value ini sebenarnya juga bisa berubah-ubah gitu. Maksudnya you don't have to be, that rigid seperti, "Udah gue nggak mau pokoknya apapun yang terjadi," gitu. Karena Oke. sebenarnya, kemampuan untuk beradaptasi ini adalah kemampuan dasarnya manusia gitu kan. Cuman kadang-kadang emang, manusia sendiri yang akhirnya menolak untuk dirinya mampu untuk beradaptasi, kayak gitu sih. Karena Ya sebenarnya latihannya adaptasi sebenarnya adalah gampang, tapi gengsinya yang bikin ribet. nggak gampang. Harusnya gampang ya. Kalau aku pribadi saat ini, mungkin daripada melihat diriku ini baik gitu ya, atau benar, karena sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Tapi bagaimana diri kita ini mampu untuk menjadi pribadi yang utuh gitu. Dalam arti ketika kita merasa kita gagal, kita accept juga gitu. Bukannya yang gue nggak mau gagal gitu ya, tapi ketika kita berhasil, kita juga accept, dalam arti bukan euforia yang berlebihan, tapi kita anggap itu sebagai bagian dari proses. Nah, itu yang sulit menurut aku. Nah, salah satu caranya sebenarnya adalah, kalau dari aku,
aku tuh lagi belajar untuk melakukan sesuatu yang nggak aku banget. Contoh? Contoh ya, aku kan dari dulu nih orangnya kebiasaan ada di sebuah organisasi lah gitu. Jadi dari Oke, sekolah gitu. oke. Kayaknya semua tuh baunya tuh lebih kayak leadership gitu, yang kayak pokoknya di organisasi ini begini-begini gitu. Ah ya. Jadi menurut aku kegiatan-kegiatan yang seperti memasak, nyapu, ngepel segala macam tuh nggak aku banget gitu. Oke. Ya, ya, ya. Jadi itu aku kayak oke ya, dan dulu ya waktu sebelum aku menikah, aku sempat berjanji gitu kayaknya nanti pas udah nikah bagian yang itu bukan bagian gue gitu. Gue nggak akan ngelakuin itu karena itu nggak gue banget. Nah, justru sebenarnya kalau misalnya kita mau menjadi pribadi yang utuh, jadi kita mau bisa meruntuhkan ego kita, berani untuk beradaptasi gitu ya, mau untuk berubah, justru kita melakukan hal yang sebenarnya kontradiktif dengan apa yang menurut kita itu kita banget gitu. Jadi sekarang ini justru aku jadi belajar gitu, ayo masuk ke dapur, ayo buang sampah pagi-pagi, ayo nyapu, ngepel dan segala macamnya. Itu contohnya. Ada juga yang sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya nih orang juga sukanya hobinya tuh contoh hal-hal yang kecil lah, misalnya aku tuh harus ada 24 jam tuh kayaknya di depan gadget gitu, kayak handphone banget orangnya. Pasti untuk orang-orang seperti itu baca buku tuh nggak enak banget, kayak resah gitu pasti biasanya. Iya, Nah, iya, iya. mulailah untuk membaca buku gitu. Atau misalnya ada orang-orang yang hubungannya dengan angka gitu setiap hari ya. Misalnya dia orang finance dan segala macam. Oke, ini pekerjaan saya, cuman emang udah penat banget nih gitu. Nah, coba lakukan hal yang benar-benar tidak melibatkan logika gitu. Contoh art. Misalnya dia nyanyi aja tiap hari, pokoknya luangin waktu untuk nyanyi 1 jam gitu misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang menurutku tuh bisa membantu kita untuk lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Oke. Dan ini dari apa yang Mbak Andin jelasin barusan, aku jadi ingat ada sebuah quotes dari Dale Carnegie. Beliau tuh bilang gini katanya, cara tercepat untuk kita meraih sebuah kesuksesan adalah dengan melakukan apa yang kita takutin. Jadi sebenarnya dari suatu hal yang kita nggak suka, itu bisa jadi ada value baru tuh di situ tuh. Iya, karena sebenarnya kalau dari ilmu yang aku pelajari, kebetulan aku kan belajar juga di Akademi Psikoterapi Counseling and Coaching. Nah, di situ kita belajar banget ilmu-ilmunya Carl Jung. Nah, jadi ada satu frase gitu ya di situ, namanya adalah shadow. Shadow ini nih adalah sesuatu yang kita cenderung repress seumur hidup. Padahal sebenarnya dia adalah bagian dari diri kita juga gitu. Nah, kebanyakan yang menghambat atau menghalangi kita untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berubah, untuk bisa beradaptasi, untuk mau mendengar orang lain, ini adalah shadow-nya sendiri nih, ketakutannya, kekhawatirannya, kegelisahannya, traumanya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang sebenarnya justru bukan kita lawan, tapi justru kita rangkul. Rangkulnya gimana? Kita coba untuk kita jalanin, ayo kita jalan bareng-bareng gitu. Kira-kira seperti itu. Aku ngerasain juga sih, karena kan dulunya aku tuh nggak pernah suka radio kan. Aku nganggap radio tuh kayak orang gila, ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Begitu terjun ke radio malah nyaman, sekarang jadi orang gilanya itu malah. Enak ya jadi orang gila ya. Ya. Mbak Andin, ini kan juga link aja kan, kita lagi berusia yang kedua tahun. Betul. Tahun ini kan masih muda banget, masih berproses banget. Walaupun kita emang setiap saat tuh harus terus berproses gitu kan. Ya. Cuma selama 2 tahun ke belakang, selain adaptif tadi itu apalagi sih yang dipelajarin sama Mbak Andin? Belajar mind mapping diri kah? Belajar apa ya gitu 2 tahun ke belakang? Belajar mengatur skala prioritas. Terus belajar untuk, iya kalau mind mapping sih salah satunya tuh adalah being detached gitu ya dari, jadi ada being detached dari problemnya atau dari ininya, dari emotion yang ada di dalam problem tersebut gitu. Ya jadi kita bisa mind mapping dengan lebih
clear, ada clarity di dalam mind mapping tersebut gitu. Iya, benar. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ketika kita sedang pandemi seperti sekarang ini karena semua tuh berkumpul di satu tempat yang sama gitu ya, kayak aku semuanya pekerjaan dilakukan di rumah gitu. Ini masih bagus rumah gitu ya bentuknya. Ada teman-teman yang benar-benar mengeluh karena mereka ngelakuin semuanya di dalam satu kamar kosnya gitu. Bayangin nggak sih kayak bagaimana itu tuh bisa efek kayak pengambilan keputusannya mereka misalnya, atau mereka nggak punya clarity dalam bertindak seperti itu. Nah, jadi menurutku kayak emotional intelligence itu juga kayak salah satu yang berpengaruh gitu terhadap clarity yang kita punya. Kayak gitu. Apalagi ya selama 2 tahun terakhir ya. Banyak kayaknya yang dipelajarin ya. Banyak banget. Apalagi aku baru aja jadi ibu 2 anak gitu kan. Jadi kayak makin-makin lah gitu di rumah. Terus kalau ya. ngomongin masalah sebagai orang tuanya, ini kan udah common banget, masyarakat tahu Mbak Andin ini kan adalah seorang ibu yang fokus ke keluarga banget, terus jadi panutan ibu-ibu muda juga gitu kan. Cuma Siapa Sahil? asli orang itu aja suka nontonin kok. Oh gitu. Nah, cuman kan orang kalau kita liatin trennya nih saat ini dari awal pandemi Maret tahun lalu sampai sekarang, itu suka banyak orang-orang yang punya hobi baru. Tanaman, terus golf, ya kan, sepedahan. Nah, ada nggak sih hobi baru yang muncul dari Mbak Andin yang orang tuh sebenarnya belum banyak tahu gitu loh. Ternyata seorang Andin tuh adalah pecinta tanaman berat. Aduh, apa ya? Aku tuh hampir kayak kalau hobi kayaknya belum ada yang baru deh Sahil. Soalnya bisa dibilang kalau ketika orang lagi heboh iniin tanaman dan segala macam, aku punya bayi baru di rumah. Jadi yang sekarang baru umur 1 tahun. Jadi aku kayak memang fokus untuk growing up dia gitu, buat nurture. Hobinya ternyata adalah ngurus anak tuh, beda pada yang lain kan. Yang lain ada. Soalnya kan aku juga ada pengennya sih ngelihat teman-teman pada bisa golf pagi-pagi gitu. Ya luxury-nya setiap orang kan pasti berbeda ya. Kayak mereka punya luxury untuk bisa jam 5 gitu berangkat ke tempat golf, tapi kayak nggak apa-apa. Let me enjoy my luxury tuh gitu di rumah dengan si anak kicik ini. Ini satu hal yang bagus dari Mbak Andin yang bisa dijadiin pelajaran, jangan ikut-ikutan. Udah semua orang punya jalannya masing-masing gitu kan. Iya, karena basically memang apalagi pada saat pandemi gini ya, kayak orang-orang kan memang kayak 24/7 tuh terfokus ke social media gitu, sehingga apa yang dikerjakan orang lain tuh seolah seperti kita juga mesti bisa gitu. Apalagi ketika orang tuh merasa kayak, oh ini gue produktif di kala pandemi gitu. Lalu saat kita nggak produktif, kita tuh kayak menyalah-nyalahkan diri sendiri gitu. Kenapa saya tidak seproduktif dia gitu. Makanya kemarin aku juga sempat bilang bahwa semua orang tuh punya pace-nya sendiri-sendiri gitu. Mungkin hari ini kamu tidak lebih produktif daripada dia, tapi ada hal lain yang kamu lebih daripada dia gitu. Cuman kan kita sebagai manusia tendensinya cuman ngelihat kelebihannya orang lain doang gitu dan kekurangannya kita gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita tuh kayak sulit banget menjalani hari ke hari. Oke. Nah, inilah alasan kenapa Sobat Link Aja kita ngajakin Mbak Andini untuk ngobrol-ngobrol di live-nya Link Aja kali ini. Karena punya banyak kesamaan sama Link Aja. Sama-sama apa-apa bisa gitu kan. Apalagi di umur Link Aja yang kedua tahun ini, kalau misalkan kita pakai Link Aja, apapun tuh bisa kita lakuin sekarang. Ini kan aku pakai Link Aja juga kan. Di sini tuh kita mau sebutin aja, kita mau ngapain, mau bayar listrik bisa. Kita mau bayar listrik. TV kabel bisa, transportasi bisa, uang elektronik, air dan segala macamnya semuanya tuh udah cukup. Udah all in. Iya, betul. Kan gampang banget. Dan ternyata Link Aja ini juga banyak suka ngasih hadiah. Kita tuh dari puasa kemarin ngadain live seperti bagi-bagi hadiah terus ya katanya ya. Bagi terus. Ya ampun. Itu adalah harus berbagi. Saelah.
Kita tuh lagi ngajakin Sobat Link aja dan kita pengen ngadain traktiran KFC untuk Sobat Link aja nih. Jadi caranya adalah Sobat Link aja tinggal beli super besar satu di KFC dan transaksi pakai link aja untuk dapetin traktiran 1 potong ayam gratis. Silakan langsung datang ke KFC untuk pesan melalui drive-thru-nya KFC untuk dapetin traktiran link aja. Sesimpel doang kok, udah langsung bisa dapetin traktiran dari link aja ya. Nah, Mbak Andin. Yes. Ini yang ngedengerin kita dari tadi banyak juga yang bertanya gitu kan. Sebenarnya untuk kita mengenali diri sendiri itu bukan satu hal yang gampang. Tadi Mbak Andin juga sempat sounding di awal gitu kan. Nah, ada nggak sih tips dan triknya supaya kita tuh gampang untuk kenal sama diri kita sendiri, kemampuan apa yang kita punya, kekurangan apa yang kita punya gitu loh? Ya, sebenarnya menurut aku ini kayak gampang-gampang susah ya, dalam arti gampang karena ya yang kita mau tahu tuh ya sedekat ini sama kita ya, kita sendiri gitu ya. Susahnya adalah karena mungkin di dunia modern seperti sekarang ini distraksinya menjadi semakin banyak gitu, karena kita terbiasa mengasosiasikan diri kita dengan orang-orang lain misalnya, atau dengan teman-teman kita sendiri, atau kayak mungkin nurture yang didapat oleh orang tua simply kayak beda dengan nature yang kita punya gitu, sehingga kita percaya bahwa itu adalah kita, padahal sebenarnya bukan gitu. Kayak mungkin harapannya orang tua atau keinginan-keinginan mereka gitu, padahal mungkin itu bukan nature-nya kita. Kalau aku boleh saran sih, sebenarnya kita sering-sering ngobrol sama diri sendiri ya. Ngobrol sama diri sendiri itu mungkin mudahnya adalah luangkan waktu setiap hari, punya waktu nggak usah lama-lama, kayak 30 menit aja, kita duduk, diem, detach dari apa-apa yang lagi sedang berjalan, misalnya permasalahan atau apapun, kemudian kita simply ngobrol aja sama diri kita sendiri. Misalnya, Andin, apa kabar hari ini? Kita jalanin hari kita ya, gitu. Awkward gitu loh kalau ngobrol sama diri sendiri. Awkward ya, cuman kan yang ngelihat kita sendiri, jadi nggak usah awkward. Cuman ya kalau nggak biasa emang pasti awkward ya, cuman memberikan apresiasi kecil itu tuh perlu banget gitu untuk kita lakukan sehari-hari. Lama-lama akan tercipta kayak intuisi yang bisa menuntun kita ke kebenaran yang kita punya gitu. Misalnya aku juga kayak bingung harus ngambil keputusan segala macam gitu kan. Makin nanya orang makin bingung karena orang jawabannya bisa beda-beda semua gitu. Kan jadi sebenarnya harus gimana gitu. Nah, itu yang waktu-waktu di mana akhirnya aku harus duduk sendiri, kemudian dengerin hati nuraninya tuh ngomongnya apa, bicaranya apa gitu. Nah, memang sih sepertinya tidak dalam arti kalau sekarang ini kita jadinya nggak bisa tahu kalau kita nggak pernah nyoba. Itu yang salah satu yang harus digarisbawahi juga gitu. Kalau kita takut salah atau takut nggak bisa atau takut jelek gitu hasilnya, masalahnya kita nggak tahu gitu, begitu kita mau mencoba, apakah hasilnya kan emang ada 50-50 kan, akan bagus atau akan jelek, akan gagal atau akan berhasil gitu. Tapi ya nggak akan berhasil juga kalau kita takut gagal gitu. Jadi emang harus trial and error. Sama berani nyoba itu ya Mbak Andin. Yes, harus berani nyoba. Oke. Nah, Mbak Andin, ini ngomongin masalah ulang tahunnya Link aja yang kedua, kita ngobrolnya semua serba dua gini kan. Tadi 2 tahun ke belakang kita udah tahu nih Mbak Andin ngapain aja gitu kan. Nah, tapi kalau 2 tahun ke depan, dalam jangka pendek 2 tahun ke depan, kira-kira Mbak Andin lagi pengen mencapai apa lagi sih? Aku sih kalau yang ada di pikiran aku dalam jangka waktu dekat ini kepengen banget bikin konser virtual. Terus memang akan keluar sebuah single baru lagi setelah ini mungkin di bulan Juli akhir. Terus sesudah konser virtual rencananya akan ada sebuah single lagi, dan sesudah itu akan ada sebuah album. Nah, itu dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun ke depan. Oke, Sobat Link aja denger nggak tuh tadi? 2 tahun ke depan isinya karya. Kalau kita itu halu.
Tapi karya itu dimulai dari kehaluan loh, bener deh. Benar. Soalnya aku rasa orang-orang yang halu itu yang harus kayak difasilitasi bener-bener ya. Kalau Iya. udah nggak halu itu yang bingung mau ngapain gitu, kayak cuman ngikutin sistem yang ada aja. Jadi halu nggak akan terwujud kalau nggak difasilitasi gitu ya? Ya difasilitasi dalam arti kita sendiri yang ngasih fasilitasnya, kita berusaha, kita kerja atau kita cari tim atau orang-orang yang bisa mensupport kita gitu. Oke, nice. Mbak Andin, obrolannya seru banget. Tapi aku pengen ngasih tahu dulu nih untuk Sobat Link aja yang sekarang lagi pada nonton live-nya sore hari ini. Kalau kita, sampai susah banget gue ngomongnya kan. Kita ngumumin ya, 22 pengguna Link aja setia yang akan mendapatkan saldo 2 juta rupiah. Kan tadi gue udah sempat sebutin ya, Sobat Link aja ya. Nah, hari ini kita udah dapetin 22 orang pengguna setianya yang akan mendapatkan saldo Link aja 2 juta rupiah. Dan ini dia pemenangnya. Tuh ya, namanya silahkan dilihat, diperhatikan baik-baik nama akunnya, siapa tahu nama kamu kesebut di situ kan. Ada 22 nama, satu orang cuma menang satu aja. Nggak mungkin satu orang pakai 2 akun, dua-duanya kita menangin. Nggak mungkin, jangan ngarep gitu kan ya. Selamat untuk 22 orang pengguna setia Link aja yang berhasil mendapatkan saldo Link aja 2 juta rupiah. Nah makanya kalau misalkan lo Sobat Link aja yang lagi pada nonton acara sore hari ini belum mendapatkan kesempatan itu artinya ayo pergunakan terus Link aja-nya sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan keuntungan juga kayak teman-teman Sobat Link aja yang lainnya yang sudah mendapatkan hadiah barusan ya. Jangan lupa di-share juga ke Instagramnya masing-masing. Oh ya, buat yang namanya belum ada, sekali lagi diingetin untuk pakai terus aplikasi Link aja-nya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk stay tune terus di Instagramnya @linkaja, karena kita masih bakalan live lagi nanti di tanggal 2 Juli 2021. Dan kita bakalan ditemenin juga sama sosok yang inspiratif, yang bakalan ngebahas topik-topik yang seru juga. Sekali lagi Mbak Andin, terima kasih banyak, ilmunya banyak banget sore ini. Sama-sama Sahil, aku juga belajar banyak hari ini. Oke, sebagai penutup boleh nggak Mbak Andin kasih masukan atau kasih petuah lah buat Sobat Link aja? Apa ya? Percaya bahwa kita ini diturunkan ke dunia sebenarnya pasti dengan potensinya kita masing-masing, dengan tujuannya kita masing-masing juga, dan dengan segala kebisaan kita masing-masing yang harus kita lakukan dan mungkin kita perlu asah lebih dalam ya adalah kita mengenal diri kita sendiri gitu, sehingga kita bisa memaksimalisasi potensi yang ada di dalam diri kita, maka semuanya akan bisa. Cakep. Oh ya, kasih wish dong buat ulang tahunnya Link aja, Mbak Andin. Wah, aku ini nih 2 tahun ya, hebat banget sih. Karena waktu itu kayaknya nggak kerasa banget ya, kayak baru kemarin launching tiba-tiba udah 2 tahun tuh nggak sih? Dan udah useful banget gitu sekarang. Iya, makanya dan udah berkembang sedemikian rupa. Happy birthday, happy anniversary untuk Link aja yang kedua. Semoga di tahun-tahun berikutnya selalu bisa memberikan manfaat untuk semakin banyak orang. Amin. Sekali lagi terima kasih Mbak Andin udah mau jadi Sama-sama gestar kita. Sahil. Terima kasih juga buat Sobat Link aja yang udah pada nonton live kita sore hari ini. Jangan lupa kita live lagi nanti di tanggal 2 Juli ya. Sahil Mulahela pamit, Mbak Andin juga pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.